Kalian ngefans sama anime Boruto? Sama dong. Gue juga enggak. Hai Singam, gue Nobrina. Selamat datang lagi di Komentar Netizen alias Deaththread, di mana gue akan membacakan komentar-komentar dari masyarakat 6LU11LS 95BT 141BT. Jadi waktu itu gue bikin sebuah komentari mengenai anime Boruto yang terbaru, yang dimana di situ Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki ngelawan Isiki kalau nggak salah ya. Bener nggak Isiki? Saking gue nggak pedulinya, gue lupa tuh. Isiki bukan? Coba cek. Ah ya, Isiki. Yang dimana menurut gue aneh banget, dan itu kelihatan banget ngaconya. Yang dimana Shikamaru yang kita kenal sebagai ahli strategi nggak punya strategi sedikit pun. Yang dimana dia bisa aja try hard gitu kayak waktu di Perang Ninja untuk maksa seluruh shinobi ngeluarin jurus Doton ya, tembok penghalang batu dengan kuantitas melawan kualitas. Pokoknya sejepit-jepitnya Shikamaru tuh ada aja celahnya gitu. Yang dimana Shikamaru malah kayak ngelemparin shinobi-shinobi terkuat Konoha untuk adu fisik ya sama Isiki gitu. Yang dimana ujung-ujungnya memberikan dampak yang cukup berantakan daripada desa Konoha dibandingkan mereka nggak sekalian pakai jurus-jurus mereka yang entah kemana hilang gitu ya. Rock Lee gate-nya mana? Nggak dibuka-buka. Langsung lompat aja ke Isiki. Ya kesimpulan gue jelek karena lazy script writing yang ya meh banget gitu. Gue utarakan opini gue di internet dan ternyata banyak banget nih respon-respon dari para penggemar fans Boruto yang bijak, yang dewasa, yang keren-keren, pasti argumennya sangat-sangat rasional, merespon hal tersebut. Dan berikut komentar para fans Boruto. Kalau nggak suka, nggak usah lu tonton lah, bacot. Kenapa argumen ini masih keluar gitu di 2021? Ketika kita nggak suka sesuatu, kita dilarang untuk menikmatinya. Kita nggak boleh mengomentarinya, tapi kita langsung dilarang untuk mencicipinya. Lu nggak suka sama sambel, ya lu dilarang nyobain sambel. Sehingga pada saat lu cobain, terus lu teriak pedas, lu dibilang ya kalau udah tahu pedas jangan cobain gitu. Ya kan yang menanggung resiko dari kepedesan itu ya orang itu. Ngapain lu larang-larang? Dan itu berlaku untuk apapun, termasuk nonton anime. Ya gue penasaran lah ini Boruto gimana gitu. Dan kebetulan gue nonton pada saat gue waktu itu lagi sakit dan gue pengen nikmatin gitu. Wah, Boruto udah sampai mana nih? Terus kayak ya udah gue seneng nikmatin kekacauannya dan gue kritik gitu. Kenapa jadi ada larangan untuk nonton? Menurut gue semua orang berhak menonton apapun yang tidak melanggar undang-undang, walaupun hal tersebut mereka nggak suka. Ya abis itu mereka kritik juga hak mereka. Jadi kita nggak boleh kritik. Jadi kebebasan kita untuk mengkritik sebuah anime itu tergantung dari rasa suka. Luar biasa ini, wibu yang sangat ini ya, terpercaya dan rasional ini pasti. Jujur aja, kalian penasaran kan sama kehidupan Naruto di Boruto, makanya Boruto bagus. Nggak gitu. Tapi bener. Ya salah satu alasan gue nonton Boruto, yang dimana itu juga anime yang menurut gue kurang gue suka, adalah Narutonya. Kalau Narutonya nggak dikasih muncul, atau muncul cuman bikin pengumuman yang gimana gitu sebagai kades gitu kan, ya Boruto mungkin nggak gue tonton. Tapi malah gue suka ya ketika Boruto itu yang slice of life gitu. Perjuangan-perjuangan para genin baru ini jalanin misi-misi yang remeh-temeh gitu, slice of life gitu. Asik aja gitu nontoninnya. Malah ketika muncul alien-alien ini yang buat gue apa sih? Terus memaksakan karakter-karakter Naruto lama ini untuk di nerf abis-abisan, dimana jadi memperlihatkan Boruto ini signifikan, tapi ya jatuhnya pemaksaan. Ya tadi balik ke lazy script writing. Wah, ada Isiki masuk Konoha gitu. Wah, karena biar tidak terjadi pertempuran besar, jadi Jonin nanti melee aja ya gitu, nggak usah pakai ninjutsu gitu. Ujung-ujungnya meledak juga, ledak-ledakan juga gitu, nanggung gitu. Kemana jurus-jurus mereka yang bisa menetralkan gitu? Atau secret-secret ninjutsu yang mungkin bisa sangat-sangat wadidaw? Enggak, lompat aja semua shinobi Konoha. Ribet banget lu nonton, tinggal nonton. Ya ribet banget lu sampai terganggu experience nonton lu karena melihat argumen gue. Banyak yang gue bingung sama orang ketika gue mengeluarkan argumen, itu mereka kayak terganggu gitu. Aku suka Boruto. Ah tidak, Eno mengeluarkan argumen sama Boruto. Experience nonton tuh terganggu. Aku harus komen. Nonton lah, tinggal nonton. Ribet banget lu, bacot. Sama gue juga. Lu nonton ya tinggal nonton, nggak usah terganggu sama opini gue. Ribet banget lu. Kenapa nggak diberlakukan kalimat ini ke kalian juga gitu? Kalau kalian merasa terganggu sama Eno Bening, blok aja gitu. Dan silakan nikmati Boruto sebagaimana kalian menikmati Boruto. Kalau kalian sampai terganggu sama opini dari seorang Eno Bening, maka ya terserah kalian mau jujur apa enggak. Nah, lu cuma bisa main logika dan tebak-tebakan. Mending saling menghargai, nggak usah bacot. Diem aja, Tot. Lu cuma bisa main logika dan tebak-tebakan. Main logika sama tebak-tebakan tuh gimana? Naruto apa yang gitu ya? Tebak-tebakan. Boruto apa yang
nggak ngerusak Naruto gitu, ayo tebak-tebakan gitu. Emang kenapa kalau gua jago logika gitu nggak boleh gitu? Nggak boleh kita mengkritik hanya karena kita jago logika, kan aneh gitu. Mending saling menghargai katanya. Menghargai yang orang-orang maksud menghargai argumen itu gimana sih? Kayak, hai wakarimasu gitu. Hai wakata. Apa sih? Argumen apa gitu? Oh siap, argumennya kita hargai argumennya. Argumen kamu kita hormati, kita hargai dan kita berikan jempol. Argumen yang mantap kita hargai gitu. Gua nggak ngerti menghargai argumen tuh gimana. Please, ini gua yang terlalu teledor, terlalu ignoran sama kata menghargai atau emang kata menghargai itu harusnya agak lebih bener-bener aksi yang memuji, mengindah-indahkan, bagus-bagusin walaupun gak bagus sebuah argumen. Jadi gue nggak ngerti menghargai argumen tuh kayak gimana. Menurut gue menghargai argumen adalah let you speak, ya udah gitu. Silahkan utarakan argumen, that's menghargai gitu. Gak menghargai itu ketika dia ngomong. Jadi no, menurut gue, that's not appreciating, that's being rude, being an asshole. Ya lu silakan utarakan argumen lu gitu. Dan gue juga bisa mengutarakan argumen gue gitu. Gua menolak argumen lu, gua nggak setuju sama argumen lu. Itu bukan tidak menghargai, itu tidak setuju, beda. Gila, fans Naruto sakit hati coy, Boruto lebih bagus. Gila. Ya, gue ya, kalau yang ini gue yain aja sih daripada kelamaan. Yang ini gue yain aja sih. Ya, oke, ya. Trending mulai emang trending, masuk trending kan. Naruto waktu lawan Zabuza nggak pernah trending Twitter emang. Lu harusnya bisa menghargai argumen tiap orang. Hargai lagi. Mending lu tutup channel aja dah, lu nggak usah bahas-bahas Boruto. Gue nggak tahu definisi menghargai bocah tuh sekarang kayak gimana sih? Apa sih menghargai opini tuh gimana sih? Kenapa kita mesti menghargai opini yang dia maksud tuh gimana gitu? Again, gue akan di prinsip yang silakan kalian kritisi ya. Dan ketika kalian mengkritisi prinsip gue, bukan berarti kalian nggak menghargai argumen gue. Yaitu adalah dengan kasih tahu kesalahan definisi gue terhadap menghargai itu di mana. Karena menurut gue ketika gue nggak setuju, ketika gue mengkritik, ketika gue membeberkan kejelekan yang gue temukan dalam sebuah materi, itu bukan menghargai, itu bukan tidak menghargai, yaitu adalah ketidaksetujuan, itu adalah bentuk kritik. Kalau misalnya kritik harus menghargai ya berarti nggak usah ada kritik sekalian. Karena kritik itu pasti tidak menghargai dari definisi yang orang-orang selama ini pahami, yaitu harus setuju. Ya nggak bisa kritik, orang harus setuju, ngapain kritik? Ya kan? Dan lagi-lagi, mending lu tutup channel dah. Lu nggak usah bahas-bahas Boruto. Bukankah itu yang lebih jelas-jelas dia menghargai ya? Langsung menyerang, ya udah tutup channel aja gitu. Kenapa gue mesti tutup channel? Ayo, menghargai dong. Ayo, gimana nih menghargai nih? Buset nih, kata menghargai ini kayaknya bakal gue jadiin kaos nih. Menghargai argumen gitu. Alias setuju, wajib setuju. Gak boleh gak setuju. Bener-bener ini menghargai ya. Mari kita menghargai ya. Walaupun dia maling, walaupun dia koruptor, walaupun dia penjahat, kita mesti hargai ya. Jangan tidak setuju sama dia, kita rangkul. Pusing malah gue mau menghargai orang-orang ini. Jika hanya bisa ngasih tahu jeleknya, mending diam aja. Ini quote-nya siapa, Ini quote-nya Nietzsche, Ini quotes-nya Aristoteles. Ada orang bikin quote, jika hanya bisa ngasih tahu yang jelek, mending diam aja gitu. Gua kalaupun ada orang yang memberikan quotes ini, ya gue nggak setuju. Menurut gue, kita harus kasih tahu jeleknya di mana lah. Anjir, apa kabar ma bapak lu gitu? Kasih tahu keburukan lu gitu. Yang rajin tong kalau sekolah gitu. Wah, bapak mah kalau cuma bisa ngomongin jelek aku, mending diem aja. Waduh. Wah, gini amat YouTuber gagal dari konten. Pantes lu nggak laku, sepi dan sponsornya dikit. Tidak. Aku YouTuber gagal. Pantes nggak laku. Aku tidak laku. Sepi penonton gue sepi. Sponsornya dikit yakin. Ya sebenarnya gue nggak pernah kayak berpikirnya gini ya. Memang jadi konten ujung-ujungnya. Tapi bukan berpikir kayak lah hari ini bikin konten apa ya, nggak pernah. Tapi gue menonton sesuatu, melakukan aktivitas sesuatu, menemukan informasi sesuatu, dan gue jadikan skrip dan gue jadikan konten. Bukan gue paksa otak gue untuk mencari konten atau berusaha untuk konten tersebut kayak meledak, trending, viral, ditonton 20 juta orang gitu. Ya enggak gitu konteks pencarian idenya gitu. Jadi gue nggak mau berbohong bahwa ini nggak jadi konten, toh jadi konten. Bahkan komentar Anda pun jadi konten buat saya. Ya konten gitu. Tapi bukan dalam artian kalau kalian berpikir tuh apa-apa demi konten, itu salah banget sih. Karena ya kalau kalian ikutin hidup gue pasti kalian paham gitu. Konten di Enobening itu bukan segala-galanya. Yang penting apa? Live streaming AOE. Urusan pantas gak laku, sepi dan sponsornya dikit, ya udahlah ya, kita yain dulu aja ya lah. Gak apa-apa. Emang gue YouTuber gagal, gila gagal banget karir gue men. Tapi emang gue bukan
YouTuber gimana dong? Gue bukan konten kreator, masa gue mesti paksain? Gimana sih? You know lah, ngapain gue paksain gitu loh. Si elit selalu ingin terlihat berbeda. Melawan mainstream tidak membuatmu terlihat keren, boomer. Nah, ini. Gue sering banget nemuin argumen yang kayak gini. Ketika orang berbeda, dihardik, dijudge langsung. Lu pengen terlihat berbeda untuk terlihat keren. Itu nggak keren, bro, gitu. Kayak, menurut gue ini sampah banget sih argumennya. Memang ada di luar sana orang yang berbeda demi terlihat keren, ada, gue akuin. Gue pun pernah seperti itu dalam beberapa hal waktu gue masih proses pendewasaan. Ya wajar lah, namanya juga belajar gitu. Gue emang bener-bener beda dari kalian gitu loh. Gimana dong? Masa gue mesti, oh ya gue nggak beda, gue sama kalian biar gue nggak terlihat keren, sok keren gitu. Nyatanya emang dari hati pun gue berbeda gitu loh. Masa gue mesti paksain sama biar nggak dituduh sok keren sama kalian? Ya kalau kalian mau tuduh gue sok keren ya silahkan aja gitu, bodoh amat. Yang pasti gue berbeda pada kasus ini bukan untuk terlihat keren, karena ya emang beda. Masa mesti dipaksain gue sama? Ngapain? Dan komentar netizen favorit gue, kayak Boku no Hero bagus aja. Nah, ketika lu udah terpojok dan entah kenapa kayak lu terbakar dan tidak nyaman hatinya, mesti banget cari-cari apa yang gue suka terus katain yang gue suka gitu. Kayak Boku no Hero bagus aja gitu. Men, ketika fandom lu dikritik ya, animenya segala macem, ya fokus pembelaan aja gitu loh. Gak usah ngatain kayak anime lu bagus aja gitu. Itu kayak apa sih? Udah ya, kalau kalian suka jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, nyalain tombol like, dan jangan lupa juga untuk share ini ke sosial media ya, ke teman-teman Boruto kalian gitu, biar chill aja sih. Fans Boruto santai aja, gak usah panik. Dan bisa follow gue di sosial media karena ya video-video yang pendek-pendek gue nge-review anime itu biasanya keluarin di sosial media gue duluan gitu. Jadi rame di sana duluan. Jadi mungkin kalian bisa menemukan komentar netizen duluan. Menurut kalian komentar netizen mana yang paling wadidaw di episode kali ini? Komen di bawah. Dan apa opini kalian mengenai Boruto? Silahkan komen di bawah. Apa opini kalian mengenai fans oknum-oknum Boruto ini yang kayaknya try hard banget gitu? Nggak rela ada orang yang mengkritik Boruto gitu. Kayak Boruto tuh mesti banget semua orang bilang bagus. Ya, itu aja dari gue, Don Pening. Semoga komentar netizen ke depannya makin sedikit ya. Karena kalau komentar netizen makin dikit berarti tandanya pelan-pelan civilization kita makin maju nih. Makin bisa seru diajak debat selera, ya kan? Selera ngapain didebatin no? Ya lu nggak ngerti funnya aja, nggak ngerti serunya aja. Lu nggak punya temen yang kayak debat selera gitu ya. Kayak di tongkrongan gue tuh ada yang suka No Game No Life, kita kata-katain. Lah gue juga dikatain gara-gara suka My Hero Academia yang katanya Marvel atau DC Bat atau apa gitu. Terus ini suka apa, kita katain lagi. Yang ini suka sama seiyunya doang, kita katain lagi. Ya seru-seruan aja gitu loh. Atau ya ngata-ngatain, ya nggak tahu ya, gue sih bisa dapat seru ya gitu loh. Di internet juga ada kok yang kita nggak kenal tapi bisa berdebat seru mengenai selera gitu, dan tanpa harus try hard dan sampai terluka hatinya, sampai harus ad hominem atau yang lain-lainnya gitu. I don't know about you, wibu, but I want kayak trash taste gitu loh, ngedebatin selera gitu. Trash taste gila, ngedebatin selera, ngedebatin anime, podcast gitu. Tapi kalian panik, nggak tau lah. Stay clean and out.